Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 saham yang telah saya bahas sebelumnya. Bagaimana perkembangannya, apakah bisa entry atau wait and see, atau sudah harus taking profit atau cut loss. Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin teman-teman bertanya-tanya, saham apakah yang akan dibahas dalam video kali ini? Ada 6 ya, saham yang akan dibahas. Yang pertama adalah Bumi, kemudian ENRG ya, atau energi, kemudian RMKE, kemudian BOS, ada OPMS, dan YATA. Mungkin teman-teman yang belum tonton video analisa dari 6 saham yang saya sebutkan tadi, silakan tonton dulu videonya. Mungkin ada dari beberapa video sebelumnya, itu saya sempat untuk membahas seperti itu. Untuk yang analisa saham pertama ada Bumi ya. Bumi Research Tbk atau Bumi. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 9 September 2022 saham Bumi mengalami koreksi minus 4% ya ke level 192. Kalau dilihat posisi candle, dia mencoba retest ke resisten 200 ya. Dia mampu break karena gap up ya. Lebih tepatnya gap up di antara tanggal 5 dan tanggal 6-nya dia gap up membentuk pola lebih tinggi ya di 246, tetapi ditutup di 216. Mungkin ini terjadi karena profit taking seperti biasa, profit taking kemudian koreksi lanjutan. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya, apakah sudah waktunya taking profit atau masih bisa entry untuk level sekarang bagi yang belum punya? Untuk teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, menurut saya ya, selama dia masih tertahan di level 180-an, teman-teman masih bisa hold karena potensi untuk saham-saham sektor komoditas, batubara, energi itu masih ada kelanjutannya ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang, apakah bisa entry sekarang? Lebih baik wait and see ya, tunggu, lihat dulu analisanya bagaimana. Untuk posisi sekarang ini masih tertahan di level 192 dengan minus 4%. Kemudian kalau teman-teman cek garis EMA 50-nya di 134, sedangkan EMA 200-nya ada di 89. Kalau teman-teman cek volumenya cukup konstan ya, cukup tinggi ya, seperti itu. Untuk garis EMA CD masih mengarah ke atas, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya untuk saham Bumi ya. Untuk saham Bumi dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 dengan value net ini masih ada distribusi ya. Jadi cenderungnya distribusi cukup masif oleh EP, CC, Aset, RF, dan MG. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu cek juga, ini kan ada distribusi. Nah, sedangkan yang nampung itu siapa? Itu kalau teman-teman cek 5 besarnya ada AK, YP, YU, BB, dan PD. Ini pun kalau teman-teman cek harga tampungannya itu di level 200-an ya, 199 level 200. Jadi kalau dilihat dari posisi sekarang itu sebenarnya mereka rugi, posisinya floating loss seperti itu ya kan. Jadi ada kemungkinan bahwa saham Bumi ini akan diangkat untuk minimal BEP atau taking profit. Nah, saya bantu coba cekkan apakah teman-teman bisa entry di level 180-an sini, tunggu di level ini atau tidak. Kalau teman-teman cek broker summary-nya ya, dari tanggal dia mulai awal rally itu di tanggal 26 Agustus. Di sini ketika dia konsolidasi ya, gagal di
gagal break di level 180, kemudian dia konsolidasi. Jadi saya lihatkan dari tanggal 26 itu distribusi, tetapi harga rata-rata dari beberapa broker ya 188, 180-an oleh AK, IF, YP, BB, YU, bahkan PD pun itu di level 180-an. Jadi posisinya sekarang masih floating profit ya, overall kalau misalnya belum taking profit ini masih floating profit walaupun sudah mulai menipis seperti itu. Jadi ada potensi karena rata-rata di atas 180, maka kalau seandainya saham Bumi ini masih akan melanjutkan kenaikan, maka saham Bumi akan tertahan di level 180-an di sini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulasi buy selama saham Bumi ini masih tertahan di atas 180-an. Itu maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target resisten pertama di level 200, bahkan sampai di level 220 di area sana, seperti itu. Itu untuk saham Bumi ya. Jadi secara prospek masih cukup oke. Kita lanjut ke saham kedua, ada Energi Mega Persada. Ini kalau buat teman-teman yang sudah mengikuti, saya buatkan videonya ya pada waktu di range antara 260-an ketika dia meretest EMA 50-nya. Kemudian saya sampaikan dalam video tersebut target taking profit pertama di 280, kemudian target kedua di 300. Buat teman-teman yang sudah floating profit atau sudah TP, saya ucapkan selamat. Buat teman-teman yang belum punya dan masih hold, apakah bisa taking profit? Sebaiknya taking profit atau bisa hold? Seperti itu, kita coba cek ya. Tanggal 9 September 2022 saham energi ini mengalami koreksi ya 2,74% ke level 284. Tetapi teman-teman perlu cek ketika dia menyentuh level 300 dia gagal break ya, turun kembali, bahkan gap down ya, turun di sini. Kemudian dia mengalami koreksi tetapi tidak disertai dengan volume. Volumenya kalau teman-teman bandingkan ketika dia mengalami kenaikan dengan pada waktu dia koreksi itu tidak sama ya. Jadi koreksinya ini tidak disertai dengan volume seperti itu. Nah, menunjukkan apa? Kita coba cek broker summary-nya ya dari saham energi. Saya cekkan seminggu terakhir saja dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 dengan value net. Ini masih ada akumulasi ya, selama 1 minggu ini masih ada akumulasi oleh BB, FS, CP, KZ, dan MG. Harga rata-rata pun kalau teman-teman cek ini di range 280 sampai 290 ya. Seperti itu, jadi masih di kisaran sini. Seperti itu. Jadi kemungkinan pada waktu koreksi kemarin itu mereka tidak taking profit dan sengaja diberikan koreksi sehat seperti itu. Untuk potensi apa? Dia melanjutkan kenaikan minimal retest kembali ke resisten 300 seperti itu. Nah, ada dua pilihan ya buat teman-teman yang sudah punya di daerah ini, daerah EMA, bisa pertimbangkan taking profit apabila saham energi ini breakdown dari level 280 ya, bisa taking profit dulu, tunggu kembali di daerah EMA 260-an itu masih bisa. Mungkin dia akan ngasih koreksi sebelum mantul dan breakout seperti itu. Nah, begitu pula buat teman-teman yang belum punya, kalau seandainya dikasih koreksi ya di 200, dia turun di bawah 280-an, area 280-an, maka teman-teman sebaiknya bisa tunggu kembali di area EMA 50-nya ya, di 260-an untuk target resistennya di 300 seperti itu. Kenapa? Karena beberapa broker ini masih ada akumulasi ya. Masih ada akumulasi di harga rata-rata pun 280-an seperti itu. Itu untuk energi.
Kita lanjut ke saham ketiga, RMKE, RMK Energi Tbk. Ini juga saya sempat buatkan videonya, kemudian sempat hit mencapai 1200 ya, tetapi tanggal 9 September mengalami koreksi ARB ya, minus 6,64% ke level 1055. Bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cek, posisi EMA 50-nya ada di 790, EMA 200-nya belum keluar ya. Tetapi teman-teman bisa cek EMA 50-nya ini di area level 800, area level support seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek secara volume konsisten ya, 3 hari berturut-turut ini cukup tinggi, bahkan pada waktu dia koreksi itu volumenya cukup spike ya. Garis MACD masih mengarah ke atas. Bagaimana potensinya? Kita coba cek broker summary-nya dari RMKE. RMKE untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 jelas masih ada akumulasi ya oleh AK, BK, DR, YB, YJ seperti itu. Bahkan kalau teman-teman cek ini levelnya di atas level 1000 ya. Jadi level 1140 ini ada, kemudian di level 1077 juga ada, rata-rata di kalau bisa bilang di level 1000. Itu pun sekarang masih ya kurang lebih harga modalnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kemungkinan kalau saya lihat secara candle ini dia kan sudah mampu breakout dari level 1000, kemungkinan dia akan meretest level resistennya ini yang sekarang menjadi support di level 1000. Jadi mungkin teman-teman bisa spekulasi buy untuk target yang lebih jangka panjang minimal di 1200 sampai 1400. Dengan catatan kalau saham RMKE ini masih tertahan di level psikologis di 1000, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target seperti tadi 1200, 1400 itu masih oke. Tetapi kalau seandainya dia gagal break atau breakdown dari level 1000, maka teman-teman out dulu, tunggu kembali di level 900 atau lebih murah lagi mungkin di level 800-an. Tapi kemungkinan itu kecil ya. Untuk level 900 sampai 800 kemungkinan kecil, kemungkinan dia akan retest di level psikologi 1000 seperti itu. Jadi bisa teman-teman manfaatkan. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, apakah bisa hold? Sebaiknya hold saja selama dia masih berada di atas level 1000 ya, itu masih bisa di hold seperti itu. Kalau dia breakdown, maka teman-teman TP dulu, tunggu kembali di daerah bawah. Itu untuk RMKE. Kita lanjut ke saham keempat ya. OPMS. Untuk OPMS sendiri hari tanggal 9 September 2022 mengalami ARB ya, atau reject bawah dengan minus 6,85% ke level 136. Kalau teman-teman cek ini membentuk gap down ya, membentuk gap down, dia breakdown dari EMA 200-nya ya. Pada video yang saya buat dia di sini ya, dia mencoba untuk breakout dari EMA dan mencoba resistennya di 160. Ketika dia mampu breakout, maka teman-teman bisa spekulasi buy. Tapi dia gagal, malah turun kembali di level 136, 137 ya. Di sini 136. Kemudian kalau teman-teman cek garis EMA 50-nya ada di 117, EMA 200-nya ada di 145. Kemudian kalau dilihat volume, penurunan kemarin tidak disertai dengan volume ya, volumenya mengecil seperti itu. Untuk garis MACD ini masih mengarah ke atas dan mulai cenderung turun kembali seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya OPMS. Untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 cenderungnya netral ya, cenderung netral. Kita coba cek
tanggal 9-nya ketika dia ARB. Ketika dia ARB ini sebenarnya ada yang ambil di daerah bawah atau ARB-nya ya. Di 136-an ini ada YP, KK, BQ, II, MK, dan XL. Seperti itu. Harga rata-rata di ARB-nya ya 136. Yang jual ada MG, ini mungkin cut loss ya. MG, PD, JP, LG, JC, XC, ini mungkin cut loss seperti itu. Nah, kalau melihat posisinya ketika dia spike tinggi disertai dengan volume, kemudian pada waktu koreksi volumenya mengecil, dan pada waktu ARB juga volumenya mengecil, ada potensi kelanjutan, penurunan lanjutan. Jadi selama OPMS ini masih tertahan di level 130-an, maka teman-teman bisa spekulasi buy, mengingat harga kemarin sudah ada tampungan ya di 136. Jadi mungkin ini sudah ARB kedua. Mungkin ketika besok ARB dibuka ARB mungkin, maka ada potensi dia akan rebound sementara. Jadi manfaatkan untuk fast trade saja. Seperti itu, bisa pantau untuk fast trade. Oke, kita lanjut ke saham kelima, ada BOS. Borneo Olahan Sarana Sukses. Ini juga sempat saya buatkan video analisanya ketika dia mencoba retest di 97, 96 sampai dengan 100, tetapi dia gagal, turun kembali dan ditutup ARB ya di 6,38%, ditutup di level 88. Kalau dilihat posisinya, EMA 200-nya ada di 72, EMA 50-nya ada di 65, garis EMA 50-nya mengarah ke atas, ada indikasi potensi untuk berpotongan ya. Kemudian kalau teman-teman cek ketika dia koreksi, volumenya cukup ada ya. Kemudian garis MACD masih mengarah ke atas, kita coba cek broker summary-nya dari BOS. BOS tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 dengan value net. Ini jelas ada akumulasi oleh XL, BQ, PD, XC, NI seperti itu. Harga rata-rata teman-teman bisa cek 89, 90, 2, 88. Kalau kita asumsikan di level 90 ini sudah floating loss ya. Walaupun masih tipis tapi sudah floating loss seperti itu. Nah, jadi ada potensi kalau seandainya dia ARB ini berarti melanjutkan penurunan ya. Jadi ada potensi dia menutup gap yang terbentuk di sini. Jadi di range antara di sini ya. Ada bentuk gapnya di 8283, kemungkinan dia akan menutup di sana sebelum melanjutkan kenaikan, minimal retest kembali ke level 96 100 seperti itu. Tetapi kalau seandainya ketika dia sudah tutup gap tidak melanjutkan kenaikan atau malah lanjut turun, maka teman-teman yang sudah punya posisi sebaiknya cut loss dulu, takutnya malah dibawa lebih dalam di level 80 bahkan di level 72 seperti itu. Jadi mending cut loss dulu, tunggu kembali di level 72 73 seperti itu. Itu untuk saham BOS. Kita lanjut ke saham terakhir, ada IATA. Ini juga saya buatkan video analisanya ya. Kemudian dia mencapai target ya di 180-an, sekarang masih tertahan di level resisten 176 180, masih di area sana. Kalau teman-teman cek volumenya ada ya. Volumenya ada, kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, sedangkan garis EMA 50-nya di level 157, EMA 200-nya ada di 144. Kita coba cek broker summary-nya dari saham IATA. Untuk IATA sendiri tanggal 5 sampai tanggal 9 jelas ada akumulasi ya, cukup masif oleh AK, CP, Aset, AU, dan BK.
Harga rata-rata di sekitar 170-an, paling murah 160 ya. Tapi yang lain di 168, 171, 173. Kalau kita asumsikan di 170, sebenarnya ini masih floating profit seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, let's say di daerah EMA ini ya, ketika dia retest, apa yang bisa dilakukan, bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila dia breakdown dari level 174 sampai dengan level 180 ya, area resistnya. Kalau seandainya dia breakdown, teman-teman bisa taking profit dulu, tunggu kembali di daerah 156, 160 seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang belum punya, sama juga bisa wait and see. Kalau dia mampu breakout ya, breakout, maka teman-teman bisa spekulasi buy on breakout untuk target di level 200 seperti itu. Tapi minimal kalau secara tren yang tadinya dia uptrend mulai downtrend ya, sekarang mulai ada tanda-tanda dia reversal kembali atau minimal melanjutkan kenaikan trennya uptrend kembali seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jadi overall beberapa saham sebenarnya hanya koreksi sehat, teman-teman bisa manfaatkan, tetapi perlu cermati juga selama kondisi IHSG-nya mendukung, kemudian akumulasinya masih berlanjut atau distribusinya mulai mereda, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target masing-masing seperti yang tadi saya analisakan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.